Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap pemirsa Tablik Akbar Ramadan TV One di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap kaum muslimin muslimat yang hadir di panti sosial Tresna Wereda. Alhamdulillah, sebentar lagi akan hadir Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Fauzi Bowo, dan juga Kiai Haji Zainuddin MZ, serta di belakang kita sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Mudah-mudahan para tokoh ulama dan juga segenap kaum ibu bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Allah berkahi pertemuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baru satu hari kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? 65. Berapa? 65. Sudah merdeka atau belum? Apa merdeka itu? Merdeka itu adalah susah. Susah melihat orang susah. Susah melihat orang lapar. Susah melihat orang menderita. Susah melihat orang tidak bisa makan. Dan senang ketika melihat orang juga bahagia dan senang. Betul? Merdeka itu adalah malu. Malu untuk korupsi. Malu membuat rakyat susah dan miskin. Malu mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Betul? Merdeka itu adalah takut. Takut jika berkhianat. Takut jika tidak menjalankan amanah rakyat. Kira-kira kita sudah merdeka atau belum? Belum. Terus kemarin naikin bendera mau ngapain? Saya pikir negeri ini bukan hanya harus menaikkan bendera merah putih setinggi-tingginya, tapi juga harus menaikkan harga diri setinggi-tingginya. Betul? Kita negeri yang tidak boleh diintervensi. Kita negeri yang tidak boleh rakyatnya menderita dan kelaparan. Tidak boleh lagi ada penindasan demi penindasan, kecurangan demi kecurangan, yang itu semua akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai. Jika itu kita lakukan, pemerintah di negeri ini bersikap sedemikian rupa, insya Allah negeri kita telah merdeka dari segala macam bentuk kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara pemirsa semua yang ada di rumah maupun yang ada di panti Tresna Wereda, puasa itu sebetulnya mengajarkan kita untuk lebih peka. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita menahan lapar. Bukan cuma lapar, tapi juga haus. Pada saat kita merasakan lapar dan haus, disitulah akan muncul satu kepekaan dalam jiwa dan diri ini. Oh iya ya, ternyata lapar itu nggak enak. Ternyata miskin itu nggak enak. Ternyata haus itu tidak enak. Begitulah ternyata yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang menderita, saudara-saudara kita yang tidak bisa membeli makanan. Betul? Puasa mengajarkan kita untuk peduli. Ketika kita merasakan lapar, insya Allah setelah Ramadan ini kepedulian kita akan semakin besar untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang miskin.
mungkin mau ngasih makanan boleh nggak? Yang mau ngasih duit boleh nggak? Yang ngasih pakaian bekas, saya sih pengennya jangan pakaian bekas yang kita berikan, ya. Pakaian baru, pakaian yang kita suka, kita cinta dan kita senang. Bukan pakaian yang sudah tidak kita suka terus kita kasihkan kepada orang. Wong kita aja nggak suka, masa sesuatu yang tidak kita suka terus kemudian kita berikan kepada orang. Mudah-mudahan besok bangkit semangatnya. Jangan pakaian yang sudah lusuh, sudah buruk yang kita berikan, tapi kita beli pakaian yang baru untuk saudara-saudara kita semua yang tidak mampu. Insya Allah. Sebentar lagi kan lebaran nih, ya. Masih lama. Hitungan saya sih 22 hari lagi ya. Kira-kira kalau mau lebaran, beli baju baru, beli sepatu baru, beli kaos kaki baru, beli celana baru, terus juga ngebawa bini baru. Dia teriak katanya bawa ibu baru. Emang mau bawa ibu baru? Jangan ngomong bini baru, nikah dulu, cari sayang dulu. Sayang nggak ada ya. Cari dulu. Oh gitu Kak, iya itu tugas kakak sebetulnya untuk mencari ya. Dari dulu saya sudah wasiatkan kepada beliau untuk mencari tapi nggak dicari-cari juga. Ya Allah. Ustaz tadi menarik sekali Ustaz. Tadi mengatakan bahwa kita kalau memberikan kepada orang itu harus barang yang kita sukai. Kita sukai. Nah kebetulan saya tahu Ustaz ini kan paling suka banget sama mobil bagus. Oh. Nah jadi kapan mau dikasih mobilnya ke saya Ustaz? Baik. Oh senang. Jadi karena mobil itu juga masih dalam tahap kredit, berarti bukan milik saya Kak David ya. Bisa aja. Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita tentunya semua sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah titipan. Subhanallah, betul sekali. Kadangkala kita berpikiran cari uang pagi siang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul. Di samping itu kita lihat tetangga kita kiri kanan masih banyak yang lapar. Ya. Terus kita masih banyak mikirin diri sendiri. Kita lihat saudara-saudara kita di panti itu masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Betul apa betul Ibu? Betul. Nah, justru saat ini saat yang tepat untuk kita berbagi ya dan juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya butuh materi, tapi juga butuh perhatian. Kadang-kadang teman-teman yang di panti ini tidak hanya membutuhkan uang saja, tetapi mereka membutuhkan kasih sayang ya, perhatian khususnya buat anak-anak panti. Ada anak-anak juga kan? Ada anak-anak, coba anak-anak mana coba di sini, coba lihat anak-anak. Coba berdiri coba. Ini anak-anak yang ini tidak ada ibu ayahnya ya? Dari Cipayung ini. Subhanallah ya. Dari panti Alhamdulillah. Ini generasi Upin dan Ipin ya. Ya. Bangun tidur, kasihan. Coba siapa yang nanti mau wakil coba. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini dari panti anak balita di Cipayung ya. Tunas Bangsa di Cipayung. Dan ini jumlahnya semua ada kurang lebih 10 yang ada 15 anak yang hadir di sini. Di sana masih banyak. Jadi kalau emang ada sempat ya, pemirsa Anda bisa ke Cipayung. Ini hanya perwakilan saja ya. Ini perwakilan anak-anak di sini. Coba mau kenalan dulu. Namanya siapa ini? Yang ini siapa namanya? Aryo. Apa? Aryo. Aryo apa Aryo? Oh Aryo. Umur berapa sayang? 4. 4 tahun. Kamu di panti udah berapa lama? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah berapa lama Ibu? 2 bulan. Nah, ada yang dari bayi nggak? Ada yang dari bayi nggak? Dari bayi, dari bayi. Coba. Ibu boleh berdiri, Ibu boleh berdiri, Ibu boleh berdiri. Yang mana dari bayi? Oh, ini dari bayi. Ini juga. Ini siapa namanya ini sayang? Junet. Junet. Kalau ini? Junet. Ada yang namanya Junet nggak di sini? Junet sayang. Ini siapa? Junaidi. Kalau ini siapa? Coba maaf jangan ngalangin kameranya. Sini sayang. Ya, ini. Satu lagi, Zulfikar. Dua. Ini siapa? Ini siapa namanya? Siapa ya? Hanum. Nah, inilah dia anak-anak kita yang merupakan masih jadi tanggung jawab negara kita. Karena negara kita itu dalam undang-undang menjamin bahwa setiap anak-anak terlantar itu dipelihara oleh pemerintah. Negara ya, dipelihara oleh negara. Inilah dia mereka. Kamu cita-citanya mau jadi apa sih, Nak? Nardi. Cita-citanya menjadi apa? Junet mana Junet tadi? Polisi. Jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Wah, tepuk tangan ya. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi potret anak-anak bangsa kita. Di tangan Anda lah nasib mereka dan di tangan Anda lah juga nanti jika Anda mau berbagi dengan mereka juga bisa membentuk masa depan yang lebih baik lagi untuk kehidupan mereka. Jangan kemana-mana, Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah akan segera kembali.
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Tadi Ustaz Somad sudah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin lebih peduli, ya, coba dilatih perasaan kita dengan memberikan barang-barang yang kita miliki kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Berikanlah yang terbaik. Dan pada saat kita memberi, yakinlah pasti Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Tetapi itu pun harus dengan syarat niat dan hati yang ikhlas. Nah, untuk kesempatan berikutnya, tema yang kami angkat adalah saat memberi atau banyak memberi untuk menerima yang lebih banyak dalam bentuk yang bermacam-macam. Untuk itu kita panggilkan Ustadz kita, Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kepada para asatidah yang ada di sini maupun yang ada di rumah, juga kepada guru kita yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanahnya, Ustaz Solmed, kita doakan buat para asatidah yang ada di sini. Mau doain Ibu ya, Allah panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya. Lebih-lebih buat ibu-ibunya juga kita doain juga, mudah-mudahan selalu jadikan pendamping istri yang solihah, istri yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajahnya selalu ramah, senyumnya tetap merekah, membuat suami selalu bahagia walaupun sedang gundah, resah dan gelisah. Suaminya tetap betah di rumah. Kenapa? Karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Insya Allah. Apalagi gemar bersedekah. Tadi dicontohkan profil anak-anak yatim. Bahasa saya mudah-mudahan jadi doa buat pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bahasanya mengawali ceramah ini, pergi haji ke kota Mekah, mau melontar mencari batu, hidup kita akan makin tambah berkah ketika kita sayang dengan yatim piatu. Agur. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Kalau meminjam bahasa Nabi, ada yang unik ketika Nabi Musa ditanya, man anta? Jawaban Nabi Musa, ana Musa kalimullah. Saya Nabi Musa, orang yang pernah bermukalama dengan Allah. Ketika ditanya lagi Nabi yang gelarnya Nabi Ibrahim, man anta? Ana Ibrahim khalilullah. Aku Ibrahim kekasih Allah. Ketika ditanya lagi Nabi Isa, man anta? Siapa kamu? Jawaban Nabi Isa, ana Isa qaddasallah. Saya Nabi Isa, Allah yang sucikan terhadap dirinya. Ketika Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad, jawabannya kita boleh pinjam malam pada kesempatan sore hari ini. Sesuai dengan tema kita di sore hari ini, Nabi kita Muhammad ditanya yang terakhir, man anta? Jawabannya sederhana, ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armalah. Saya Nabi Muhammad, bapaknya anak-anak yatim dan pengayom kesejahteraan kaum janda. Pak, tadi ada bahasa janda loh. Tapi Nabi kita Muhammad jandanya ditaruh nomor 2. Lain ke orang sekarang ibu-ibu ya. Bu, yatim nomor 17, jandanya nomor 1. Ada di sini yang model begitu. Mana dia orang ya?
Alhamdulillah tentalik. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Siapa kamu? Nabi kita Muhammad dengan begitu tegas menjawab, ana Muhammad abul yatama wa sahibul armara. Saya Nabi Muhammad, anak-anak yatim dan pengayom kesejahteraan kaum janda. Percaya enggak? Kalau yang namanya sedekah yang kita keluarkan bahkan akan memberikan dampak rezeki kita makin tambah dan bertambah. Untuk lebih menguatkan sampai Nabi pernah bersumpah lewat bahasanya, dikutip di dalam kitab Sahih, salah satu sumpah Nabi, salah satu di antaranya uksimu alaihin, aku bersumpah. Yang pertama sumpah Nabi, ma naqasa malu abdin min sodako, enggak pernah ada ceritanya harta seseorang menjadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Setuju? Disumpah Nabi loh. Memang kadang-kadang bang, itu kantong di duit kita taruh di kantong bervariasi. Kalau yang peceng, tahu peceng, yang paling dalam, giliran promo lewat berbutan, kata yang peceng paling gue yang ditarik yang paling tua, disangkal sama yang warna biru. Ya lu mah bang gak bakalan keluar kalau masih ada gua. Siapa? Bocap yang ngomong tuh. Disangkal lagi sama yang hijau, apa? Goban. Kata yang Goban, lu berdua gak bakalan ditarik kalau masih ada gua. Disangkal lagi sama yang warna merah, apa? Ceban. Kata Ceban, lu bertiga gak bakalan keluar kalau masih ada gua. Teriak lagi yang warna coklat, ya bang, yang peceng, yang gocap, yang Goban, yang Ceban, kalian gak bakalan ditarik, paling gua yang goceng. Teriak lagi murid baru warnanya abu-abu. Berapa? 2.000, kata 2.000, ya paling saya murid baru. Teriak lagi yang hijaunya rada mudaan, berapa? Seceng. Teriak lagi, ya paling saya yang paling pojokan yang buat nyambit orang berasa. Mana? Ada yang disuruh model begitu. Tapi walaupun demikian sedekah, jangan kata demikian. Al-Quran mengajarkan, wa ma tunfiqu min syai'in, yang namanya apa yang diinfakkan sekecil apapun pasti di hadapan Allah pasti nilainya akan bertambah dan bertambah. Percaya? Pergi haji ke kota Mekah, berangkatnya dari musola Al-Barokah, hidup akan bertambah berkah kalau kita gemar untuk bersedekah. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, semangat sekali Ustaz. Wah, nggak nyangka. Ngomong-ngomong, boleh lihat dompetnya nggak Ustaz? Kita lihat nih ya kan, masih ada nggak tadi? Ikan bawal dalam kuali. Apa? Kita jual, kita beli. Jangan kemana-mana. Ikan bawal dalam kuali kita jual. Ente jual, kita beli. Buat Anda yang ingin mendapatkan hadiah, tentunya kami juga punya kuis persembahan dari Oil Top One ya. Anda nanti bisa bergabung sama kami di nomor telepon 0216198130. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bertausiah dan juga berceramah kepada kita semua ya, perihal mensyukuri nikmat kemerdekaan dan juga nikmatnya berbagi. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Haji Zainuddin Syed. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV di seluruh tanah air, kemarin kita memperingati 65 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka ini bukan hadiahnya Belanda. Ya Bu? Apa? Bukan hadiahnya Belanda. Indonesia Merdeka ini keringat, air mata, darah,
dan nyawa dari orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita mereka berurai air mata, untuk kita mereka mengalirkan keringat dan darah, bahkan untuk kita mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan itu. Ini adik-adik remaja pemuda nih, pernah minum air kelapa? Pernah nanam pohon kelapa? Nah, jangan lupa itu. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua kita sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita. Air mata, darah, dan nyawa. Jangan kotori darah suci mereka dengan perbuatan tercela di atas negeri tercinta ini. Yang mau saya sampaikan adalah, pertama, berjuang merebut kemerdekaan tidak gampang, dan mengisinya juga bukan hal yang mudah. Jelas? Jelas? Berjuang merebut kemerdekaan, tapi mengisi dan mempertahankannya juga bukan urusan mudah. Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal Mohan, bambu runcing kok merdeka ngelawan tank. Nggak nempel kalau orang Kalideres kata bambu runcing ngelawan tank. Bambu runcing ngelawan, iya kalau meriam Belina. Meriam Belanda. Itu sebabnya para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada nggak tuh pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada. Pokoknya pernah baca juga ada aja udah kata. Ya lancar urusan. Nggak diperiksa enggak. Ada, ini bukan lipstick, ini kalimat pengakuan jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau begitu, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Agar kita sebagai bangsa jangan tercabut dari akar budaya kita. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan itu harus jadi jembatan emas yang mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ini janji kemerdekaan. Ini janji kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Itu janji kemerdekaan. Nah, tugas kita sekarang ini memeratakan kesejahteraan. Saya salut dengan ajakan Presiden mengajak para ulama berjuang memperbaiki akhlak bangsa. Karena apa? Salah satu faktor yang menghambat munculnya kesejahteraan yang merata itu karena sebagian anak-anak bangsa lebih menjadi penikmat kemerdekaan, bukan pengisi kemerdekaan. Berjuang nggak ikut, ngisi oga, hanya jadi penikmat kemerdekaan. Rusak mentalnya, rusak akhlaknya. Masih banyak para pelaksana pemerintahan di negeri kita yang potongannya potongan manusia, tapi akhlaknya akhlak monyet. Ini harus diperbaiki. Monyet tahu monyet? Masih ada hubungan keluarga enggak? Maaf, itu monyet. Coba dah ke kebun binatang, beran mampir di depan kandang monyet, lemparin pisang, dia makan. Penuh nih mulutnya nih, lemparin lagi, tangannya nyekel. Mulut penuh, tangan megang itu. Lemparin lagi, kakinya megang. Kaki megang, tangan megang, mulut penuh. Teman sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet. Kapan masyarakat sejahtera mau terwujud?
Kalau monyet-monyet masih pada gentayangan. Nggak pantas 65 tahun Indonesia merdeka masih bicara soal kemiskinan. Negara kita ini besar dan sumber daya alamnya kaya. Tapi 65 tahun merdeka kita masih berkutat dengan masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Sehingga demokrasi kita pun kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan, labil hasilnya. Paingan. Oh, paingan itu apa? Pantesan lah. Sepoho di aik mah nih. Ini memperbaiki akhlak agar kemakmuran bisa merata. Jangan hanya dimiliki oleh sekelompok saja. Ini kemerdekaan perjuangan bersama. Keringat, darah, air mata bersama. Maka kemakmuran harus dinikmati juga secara bersama. Sekarang apalagi mau lebaran begini, karcis sudah pada habis. Ya, di Kalimantan Selatan cabai 100.000 per hari ini, 100.000. Yang turun cuman harga diri. Kalau yang lain-lain naik semua tuh, yang turun cuman harga diri. Ya blay, ngambrak nih, murah nih. Lalu kan pembina pada lo. Yang turun cuman harga diri. Dalam pada itulah maka tema berbagi mumpung bulan Ramadan itu jadi penting. Berbagi. Ini kan ngajak anak berenang, bawa ke kolam. Nggak bisa teori doang. Gaya dada begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Ke air kagak pernah. Itu sekali terjun gaya batu tuh. Tenggelam terus kan, nimbul-nimbul. Nggak bisa bicara berbagi kesejahteraan yatim cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah di hotel berbintang 5 yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan mau tumbuh? Ini puasa direct. Rasakan aja tuh lapar tuh. Enak enggak? Kalau enggak tahu lapar enggak enak, laparmu sebentar. Maghrib datang, lapar hilang, haus lenyap. Saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang merintih kelaparan, orang-orang jompo yang tiap hari tersungkur seperti itu, janda-janda tua, lu muda mulu urusannya, janda-janda tua. Kalau yang muda mau udah banyak aja penyantunnya dah. Dari situ timbullah kepekaan, kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian membangun kebersamaan. Sehingga Nabi jadikan taruhan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti 2 jari ini di akhirat nanti. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Ya baik ya, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Seperti dikatakan Kiai Zainuddin MZ, dengan kepedulian mari kita bangun kebersamaan. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, subhanallah ya, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, nanti di segmen ini kami beri kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau pikir dulu mau pertanyaan apa ya. Kita dengarkan kelanjutan dari ceramah dan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya lanjutkan kembali tentang kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak-anak yatim seperti 2 jari ini di akhirat.
Kalau ingin di akhirat dekat dengan Nabi, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Bu. Bu. Tanggung bebannya. Bayar SPP-nya. Santuni, ajak makan bersama. Usap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Bawa berkah itu. Kayak saya nih yatim piatu nih. Emak kagak, bapak kagak udah. Ntar yang mengusap kepala saya boleh. Buat tempeleng dulu tuh. Kiai, kalau anak yatimnya umurnya 18 tahun gimana Kiai? Wah itu apa namanya? Anak asuh aja. Apa anak angkat. Saudara-saudara, tadi Al-Mukarram Lemut Buka Taufikur Rahman tentang kepedulian yang perlu kita miliki. Nah, yang membahayakan adalah sifat kikir. Ini. Puasa itu kan tujuannya, salah satu tujuannya sumu tasihu. Berpuasalah dan kamu akan sehat. Ini modal. Sehat apa? Jasmani, iya. Rohani, pasti. Karena Imam Ghazali bilang penyakit 2 macam. Berapa macam, Bu? 2 apa? 2 macam. Macam apa? Macam 2. Maaf kalau nggak diajak ngomong sendirian soalnya. Kalau bapak kan tenang, CS. Penyakit itu 2 macam. Pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Apa bedanya? Pertama, kalau penyakit zahir, yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi aneh, kalau penyakit batin, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Yang punya kagak ngeh. Yang punya nggak tahu. Orang lain yang tahu. Ginjal, tumor, darah tinggi, darah rendah, itu semua penyakit zahir. Sombong, ujub, kikir, pelit, medit, koret, buntut gasiran. Ada lagi nggak? Kutilang pantat kuning. Itu namanya penyakit-penyakit batin. Nih, saya punya penyakit jantung, misalnya. Saya tahu itu penyakit saya. Temen kagak tahu ini penyakit zahir. Datang main kagetin aja, lepek, mampus. Tapi kalau penyakit batin, yang punya penyakit nggak tahu, kadang-kadang orang lain yang tahu. Kalau kita sombong, orang lain yang tahu tuh. Kita hasud, orang lain yang nilai tuh. Kita pelit, orang lain. Kita kadang-kadang berasa aman aja. Ayo, suka nggak sama orang pelit? Enggak, walaupun kita juga kadang-kadang pelit. Tapi kita kagak suka sama pelit. Yang kedua, penyakit zahir banyak dokternya. Penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari yang punya penyakit untuk sembuh. Yang ketiga yang paling dahsyat, penyakit zahir hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Contoh, orang kalau punya penyakit kanker, paling-paling mati, itu doang. Nggak ada di akhirat penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Nggak ada itu. Itu penyakit zahir, hanya merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kira itu. Silakan. Ya, terima kasih Kiai Haji Zainuddin MZ. Pastinya ibu-ibu, bapak-bapak udah banyak mendengar tema kita kali ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Pak, nama dan langsung pertanyaannya, Pak. Tolong berdiri, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marif Rahman dari Karang Taruna, Jakarta Barat. Ya. Pak Kiai, mau bertanya Pak Kiai ini. Saya sepakat ketika Pak Kiai mengatakan orang beramal tidak akan mengurangi harta seseorang yang beramal tersebut. Nah, cuman persoalannya ketika kita beramal, kita himpun harta itu dari jalan yang haram. Udah lama nih terhimpun banyak, kemudian kita sedekahkan harta itu. Kita agak rebeng-rebeng nih hukumnya karena udah lama. Gimana Pak Kiai hukumnya? Yang kedua, saya ingin bertanya nih. Yang kedua nih, standar keikhlasan Pak Kiai. Standar keikhlasan untuk kita beramal.
Mungkin itu saja Ya. dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bapak-bapaknya udah, silakan ibu-ibunya. Silakan ibu, siapa yang mau bertanya? Ya. Ya, nama dan langsung pertanyaannya singkat ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maimunah dari Kujaksuma, Ya. Kurang Giso, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan Bapak Kiai, bagaimana hukumnya bagi seorang yang hidupnya berkecukupan tapi mereka masih mau menerima bantuan? Lalu bagaimana bagi seorang yang hidupnya berkecukupan dan kaya tapi dia hanya berzakat tapi tidak bersedekah? Ya. Kiranya cukup sekian. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai pantun segala sih ibu. Silakan Kiai. Ya. Tercepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Pokoknya lo jual gue beli. Oke, yang pertama, mudah-mudahan bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Begini, harta itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang. Sekarang harta yang didapat mutlak dari sesuatu yang haram tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Mutlak ya. Tapi kalau bercampur, nah ini beda tuh. Kalau bercampur dengan yang haram, itu yang bisa zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Kalau dia bercampur, kena yang haram-haram dikit gitu loh, nyerempet-nyerempet. Nah itu yang bisa dibersihkan. Tapi kalau mutlak dari jalan haram, nggak bisa dibersihkan. Kita bisa nyuci kain kotor, tapi nyuci kotorannya nggak bisa kan? Kotoran bagaimana mau dicuci? Kotoran. Udah kotoran nggak mungkin dicuci. Kalau kain kena kotoran bisa dicuci, tapi kotoran nggak bisa dicuci. Tapi nggak disedekahin Kiai. Boleh nggak duitnya itu kita kasih misalnya untuk pembangunan jalan atau pembangunan masjid atau apa? Boleh. Gitu? Boleh. Boleh. Oh. Boleh. Saudara-saudara, untuk kemaslahatan umum ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Standar ikhlas. Ya. Saudara-saudara, kata Imam Ibnu Hajar, ikhlas itu bertingkat. Sholat misalnya, pada tingkatan yang paling awam, asal waktu dekat kepada Allah, dia sudah termasuk ikhlas pada tingkatan pertama. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi untuk total dalam keseluruhan sholat ingat kepada Allah, perlu ada tahapan. Riyadhah, latihan, setahap demi setahap, mulai dari yang pertama dulu. Bangunan setinggi apapun dimulai dari lantai dasar. Jadi asal waktu takbiratul ihram konsentrasi penuh ingat kepada Allah, dia sudah mencapai tingkat ikhlas yang paling awam, tingkatan dasar. Tapi untuk berkembang perlu latihan, perlu riyadhah dan seterusnya. Itu dalam ibadah. Dalam beramal ya tanpa pamrih, tentu tapi versinya versi ikhlas, versi malaikat. Jangan orang apa diserang. Saudara begini, saudara minta orang ngajarin anaknya belajar baca Quran. Ustadz diundang ke rumah. Lalu saudara berpikir, nih Ustadz ikhlas nih, nggak dikasih apa? Itu pemikiran yang terbalik. Soal ikhlas itu urusan si Ustadz sama Allah. Tapi urusan saudara sama Ustadz itu urusan jasa. Jelas maksud saya? Jelas. Berpikirlah secara profesional, jangan mikirin keikhlasan orang. Pikirin kita ini hutang jasa sama seseorang itu yang saya, kalau sudah dari sisi Ustaz sendiri ikhlas tuh maaf. Contohnya sering vulgar, kasar tapi mendekati. Orang ikhlas dalam berbuat itu maaf kayak orang buang air besar. Coba ibu-ibu tanyakan dia masing-masing, kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Pernah ditengok-tengok? Pernah ngarepin balik lagi? Enggak bakalan, ikhlas bener udah. Ikhlas bener. Terakhir tadi ibu kita
Ya, tadi bicara Pak, kalau misalnya orang ini ya. dalam keadaan mampu, dia menerima sodako itu gimana? Ya. Menerima? Orang yang keadaannya mampu tapi masih menerima sodako, lihat dulu persoalannya Bu. Kalau sodako itu dia gunakan untuk sesuatu yang memang juga nanti dia di luar kemampuannya. Saya misalnya, untuk hidup sehari-hari saya mampu, menafkahi anak istri saya mampu, tapi saya punya masjid, saya punya pesantren, saya punya anak-anak yatim, saya punya berbagai majelis taklim, saya menghidupi berbagai yayasan. Maka orang seperti saya perlu dibantu bukan untuk pribadinya, untuk perjuangannya. Jelas Ibu? Oke. Yang kedua, segala sesuatu itu tergantung latihannya. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Mau bisa tinju, latihan tinju. Mau jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. Latihan kaya tuh latihan ngasih. Latihan ngasih. Tapi kalau latihan miskin, hati-hati, ada yang nanti jadi juara miskin. Latihan miskin, punya masih minta, itu latihan miskin namanya. Lain kalau dikasih, ini minta. Kalau dikasih kan rezeki. Dia tukang rokok nih, bawa rokok dia. Begitu temennya datang, bukan rokoknya keluar, bikin masuk. Mama temannya malah dibilang, bagi gua rokok satu. Punya masih minta. Tuh latihan miskin tuh. Nanti ada harapan jadi juara miskin. Ini bulan Ramadan, ayo kita banyak-banyak latihan kaya. Ya, baik, terima kasih banyak Kiai Zainuddin MZ. Kita takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita akan berdoa bersama dan juga nanti kita akan dengarkan kesimpulannya. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, ya, jelas tadi itu yang jelasin. Paham nggak? Kalau saya dengerin tadi di belakang bahasa orang Jakartanya makan kerang minum air hangat, penjelasannya udah terang banget udah. Nah ini menambahkan lagi, makanya Syekh Az-Zurnuji lewat Ta'limul Muta'allim mengutip bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun yubghiduhumullah min ghairi jurmin. 3 macam perbuatan yang walaupun kita tidak berbuat dosa Allah jadi sebel. Tahu sebel? Bahasa Perancisnya gedeg. Mana di antaranya? Yang pertama kata Kanjeng Nabi, al-akul, orang yang punya kebiasaan doyan makan. Yang kedua, at-takabbur, orang yang punya sifat takabbur, sombong. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema kita di sore hari ini, al-bakhil, orang yang punya sifat kikir. Orang kaya saja kikir, Allah gedek, apalagi orang miskin kikir. Orang kaya bakhil, Allah sebel, apalagi orang miskin. Bahasanya kue cincin gandasturi, udah miskin kagak tahu diri. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan ya lewat pengajian Tabligh Akbar di kesempatan sore hari ini betul-betul bisa kita pahami ya, termasuk kita 3 golongan yang tadi Nabi wanti-wanti. Mana punya sifat kikir, kemudian sombong, dan mempunyai kebiasaan tukang makan. Sehingga betul-betul Allah jadikan kita orang-orang yang kaya
hati, juga kaya materi. Kalau sudah hidup model begini, makan colenak, minum air hangat, rasanya enak banget. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin ya mujibas sa'idin. Di sini, Bang, makanya Al-Imam Ghazali menyebutkan ada orang kaya tapi kaya, orang kaya tapi miskin, orang miskin tapi kaya, orang miskin tapi miskin, orang kaya tapi kaya. Hidup model begini, Allah karim enak. Kaya tapi miskin ada, tanah ada di setiap tempat, duit banyak ampe berlipat-lipat, mobil mentereng pada mengkilat, rumah berderet ampe bertingkat, bahkan alis bininya kalau dandan ampe ngecepat. Bahkan kadang-kadang hitungannya ampe 4. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang betul-betul kaya hati kita, kaya materi juga. Mudah-mudahan amin ya mujibas sa'idin. Ya, saya kembalikan pada kadang. Terima kasih banyak Ustaz Taufikur Rahman, Kiai Haji Zainuddin MZ. Mungkin Kiai juga bisa memberikan tips dan juga memberikan kesimpulan dari tausiah kita kali ini setelah tadi disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silakan, Kiai. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One, Ustaz Taufikur Rahman bicara tentang yang dibenci Allah. Sekarang saya balik, yang dicintai Allah. Mau nggak? 3 orang. Mau nggak dicintai Allah? 11. Mau nggak dicintai Allah? Ada 3 orang yang dicintai itu. Pertama, ahlas sakha. Aku cinta orang yang pemurah, orang yang suka nolong. Sakit perutnya kalau nggak bisa nolongin orang, bahagia dengan membahagiakan orang lain. Aku cinta orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Kalau orang kaya pemurah, Allah cinta, tapi kan pantas. Kaya, miskin pemurah, itu luar biasa. Orang kaya sedekah 5.000, yang miskin sedekah 5.000, sama 5.000-nya, tapi beda pahalanya. Kenapa? Buat si kaya 5.000 apalah itu, buat si miskin dia pasti peras keringat, banting tulang, tapi dia berani seperti beraninya yang kaya. Itu yang dinilai Allah. Satu. Yang kedua, aku cinta orang-orang yang taubat, tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat. Orang tua taubat, Allah cinta, tapi kan pantas. Iya, emang udah kudunya itu. Wayahna eta malah. Waduh, itu orang tahajud tiap minggu, sedekahnya, istighfarnya ribuan kali. Umur berapa? 70. Lah pantas itu mah. Masa 70 tahun menggrib masih ingsot aja di perapatan. Mau kemana? Aku cinta orang yang taubat, tapi aku lebih cinta anak muda yang mau taubat. Saudara-saudara, yang ketiga, aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta orang kaya yang rendah hati. Orang miskin nggak sombong, Allah demen. Orang kaya nggak sombong, Allah lebih demen. Kenapa? Kalau orang miskin kagak sombong mah udah pantas aja udah. Ya, apaan yang lu mau sombongin? Tapi kalau ada orang kaya, kata Ustaz Taufik tadi, apa aja punya, tanah di mana-mana, apartemen punya, kebun luas, punya kontrakan laut, saking kayanya, punya kontrakan laut. Orang kaya seperti itu pemurah, pantas. Orang seperti itu sombong, Allah nggak demen, tapi kan orang pantesin, pantas aja dia sombong, apa aja punya, gitu. Masih ada yang mantesin juga. Lu udah miskin sombong, yang lu sombongin apaan, Paul? Jadi alhasil ini bulan berbagi. Ayo kita temukan kegemaran bahagia, membahagiakan orang lain. Ringan tangan memberikan pertolongan kepada yang memang memerlukan pertolongan. Sehingga ini tambahan dari saya. Silakan Pak David kalau ada tips yang mau disampaikan. Ya, Kiai mungkin ada yang ingin sampaikan tips. Ya. Seputar dengan motor. Pada akhirnya begini, motor kita tuh, asal olinya beres, kita rawat. Ya, motor aja kena filsafat timbal balik tuh. Tapi kalau dipakai doang kayak dirawatin, jeung adat mulu juga pantas. Ya.
Ini bapak-bapak, kadang-kadang kan kita sayangan bini, sayangan motor sama bini. Motor mah habis dipakai dilapin. Bini mah apa? Ngelap sendiri. Astagfirullah. Ngaku nih jujur nih. Artinya dalam hidup ini kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya, licin tuh, bagus, sehat, muter, rolling. Kalau karunia Allah kita kembalikan ke jalannya, rezeki yang diberikan Allah kita belanjain di jalannya, bantu masjid, bangun rumah sakit, bela yatim, santuni yang lemah, rolling tuh, sehat. Dia akan melahirkan feedback yang berlimpah. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mensyukuri ada menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Janet. Mudah-mudahan sehari bermanfaat. Ntar kita dilanjutkan dengan doa dan buat Anda pemirsa ya. Besok Anda bisa datang ya ke Bekasi dalam masjid di Masjid At-Taqwa, insyaallah acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah akan diadakan di Pondok Pesantren At-Taqwa Babelan Bekasi. Silakan Anda bisa datang ke sana dan juga seperti biasa jamnya adalah secara langsung dari pukul 4 sampai pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Ya, saya David Halik undur diri. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat dan senantiasa hati kita dilembutkan untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa bersama dipimpin dengan Kiai Jain Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan dalam segala tahan kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-Mu sehingga nikmat itu berubah menjadi bencana buat kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Berikan kami hati yang lembut, yang mau berbagi untuk kepentingan sesama. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal